Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat dimanapun berada yang kami hormati, alhamdulillah kita hari ini memasuki bulan yang mana bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Mudah-mudahan kita pada bulan hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan pembinaan jiwa. Namun pertanyaannya adalah apakah puasa yang kita lakukan, yang kita jalankan benar-benar berkualitas, ataukah hanya sebatas rutinitas tahunan, atau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis ini menjadi renungan mendalam bagi kita. Artinya tidak semua orang yang berpuasa otomatis mendapat pahala yang sempurna. Ada yang puasanya sah secara hukum tetapi minim nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami hormati, seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, puasa umum. Ini adalah puasa kebanyakan orang, yaitu menahan lapar, menahan dari makan, dari minum, dan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Puasa ini sah secara fikih, kewajibannya gugur. Namun secara spiritual ia masih berada pada tingkatan minimal. Banyak orang yang sudah melakukannya tetapi belum tentu merasakan dampak perubahan pada akhlak dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini benar secara hukum tetapi belum tentu sempurna secara rohani. Yang kedua, puasa khusus. Ini tingkatannya lebih tinggi. Tidak hanya perut yang berpuasa, tetapi seluruh anggota badan ikut berpuasa. Mata berpuasa dari melihat yang haram. Lisan berpuasa dari dusta, ghibah, dan lain sebagainya. Telinga berpuasa dari mendengar keburukan. Tangan dan kaki berpuasa dari perbuatan maksiat. Bahkan saat berbuka pun kita tidak boleh berlebihan. Hati pun berada antara khauf, takut kepada Allah, dan roja, berharap rahmat Allah. Inilah puasa yang mulai membentuk akhlak. Jika sebelum Ramadan kita mudah marah, maka saat puasa kita belajar bersabar. Jika sebelumnya lisan mudah menyakiti, maka saat puasa kita belajar menjaga ucapan. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, yaitu puasa khususul khusus. Ini adalah puasanya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Puasa hati. Hatinya dijaga dari riya, ujub, hasad, dan segala sesuatu yang
segala sesuatu yang selain Allah. Fokusnya hanya kepada Allah. Niatnya murni, amalannya penuh keikhlasan. Pada tingkatan ini puasa bukan sekedar ibadah fisik, tetapi perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan dimanapun berada, puasa yang berkualitas bukan hanya menggeser waktu makan dari siang ke malam. Puasa yang berkualitas adalah pengendalian diri, mengendalikan emosi, syahwat, lisan, dan hati. Ramadan adalah madrasah rohani. Jika setelah Ramadan kita lebih sabar, lebih lembut, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah tanda puasa kita berhasil. Namun jika puasa setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan yang lama, maka kita perlu bertanya, sudahkah puasa kita naik ke tingkat yang lebih tinggi? Mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki kualitas puasa kita. Jangan puas hanya dengan sah secara hukum. Kita raih puasa yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.